Oke. Kalau secara riset saya belum ada, cuman memang kebetulan kemarin tahun lalu ya semester lalu itu saya ngajar itu Asia Pasifik, teman-teman kawasan Asia Pasifik. Nah, jadi concernnya juga ke BRI juga sebenarnya, terus bagaimana pola interaksi dari Asia Tenggara dengan negara-negara hegemonia gitu, salah satunya Tiongkok. Itu aja sih sebenarnya. Kalau menurut saya, kalau ngomongin tentang efektivitas proyek juga, dan apalagi misalkan pertanyaan teman-teman juga kan fokusnya pada peningkatan konektivitas ya, sama pertumbuhan ekonomi gitu. Kalau ngomongin tentang pengembangan pelabuhannya, tentu saya rasa namanya infrastruktur pelabuhan itu pasti akan sangat membantu berjalannya konektivitas global value chain, terutama perdagangan gitu ya di Indonesia. Jadi kalau ngomongin tentang apakah manfaat ekonominya akan sepadan dengan resiko, kalau untuk ngomongin pelabuhan saya rasa bisa jadi sepadan gitu. Apalagi sekarang kan juga semua apa ya, barang-barang itu kan juga datang dari Tiongkok ya. Jadi kalaupun memang akhirnya setahu saya tuh langsung kayak Batam, Guangzhou ataupun yang lain gitu secara pelabuhan gitu ya, itu akan sangat mempermudah kita untuk bisa apa ya, jalur distribusi barang itu akan sangat makin mudah dan tentunya pasti itu efektif. Berarti konektivitasnya juga semakin terjalin, terus pertumbuhan ekonomi kita juga jadi semakin bagus lah gitu ya. Tentu dengan adanya kebijakan-kebijakan ekonomi yang juga apa ya, mendukung dari efektivitas dari pelabuhan. Tapi kalau ngomongin tentang HUS ataupun kereta cepat Indonesia Cina itu saya rasa eh ini kan sudah banyak sebenarnya omongan ataupun pembahasan, bahkan riset-riset yang dilakukan oleh orang-orang bahwa sepertinya manfaat ekonomi itu tidak cukup sepadan gitu ya. Bahkan sangat mengkhawatirkan untuk saat ini gitu. Karena gini, kalau ngomongin tentang konektivitas, kita kan sekarang so far jalur dari kereta cepat itu kan cuma Jakarta dan Bandung sekarang kan ya. Nah, untuk jarak yang sedekat itu, banyak kemudian sudah riset juga menyebutkan bahwa sebenarnya nggak efektif. Dari jaraknya pun itu udah terlalu dekat kalau untuk kereta cepat. Jadi pun secara penggunaan keretanya pun juga tidak maksimal. Dan selain itu, ngomongin konektivitas, jalur Jakarta-Bandung itu tuh sudah banyak banget diversifikasi transportasinya dan infrastrukturnya. Jadi masyarakat terutama misalkan masyarakat itu alternatif. Jadi bisa menggunakan apa, kendaraan pribadi, ada bis, ada travel yang kemudian per jam bahkan ada terus gitu ya sampai dari subuh sampai malam banget. Jadi apakah itu sepadan? Apakah kemudian itu efektif? Karena maksudnya gini, kalau kita fokusnya pada jalur Jakarta Indonesia, Jakarta Bandungnya juga gitu ya. eh Aksesnya itu udah sangat gampang. Bahkan kemudian kita nggak perlu repot-repot, nggak perlu pusing untuk pemerintah tuh nggak perlu lagi untuk pusing-pusing memikirkan apa ya, akses dari jalur tersebut gitu. Nah, akhirnya konektivitasnya itu juga tidak bertambah gitu ya. Tidak ada penambahan efektivitas dari konektivitas di sana, pertumbuhan ekonomi juga tidak. Kenapa saya bilang tidak ataupun kurang gitu ya? Karena bahkan ini kan pada akhirnya jadi proyek komersil gitu ya. Proyek komersil tentu berarti biaya dari kereta cepat itu juga mahal, sangat komersil dan tidak semua orang kemudian masyarakat bisa bahkan memilih kereta cepat tersebut. Nah, bahkan ngomongin tentang kereta sendiri, kereta Jakarta Bandung aja udah ada yang bahkan berhenti di Bandungnya langsung gitu lah, di kota Bandung. Sedangkan kalau yang di kereta cepat ini pun harus naik kereta feeder lagi dari Padalarang sampai ke kota Bandungnya. Jadi tuh apanya yang efektif, apa yang langsung connect gitu loh. Jadi banyak kemudian orang-orang juga menyebutkan bahwa sebenarnya tuh proyek ini tuh proyek yang gak masuk akal karena konektivitasnya juga tidak 100%, biaya juga mahal. Jadi apa yang kemudian nilai tambahnya tuh apa kecuali mungkin
menjadi proyek ambisi suatu pihak aja ataupun maksudnya canggih-canggihan gitu loh. Tapi manfaatnya secara ekonomi itu yang kemudian masih diragukan sampai sekarang. Hmm, oke, kalau ngomongin tentang sejauh mana resiko, kayaknya semua negara pun itu ngerasakan bahwa ketika emang bekerja sama ya dan meminjam itu tuh pasti selalu akan ada dependensinya gitu kan. Apalagi sekarang sudah banyak riset yang kemudian me, apa ya, selalu inisiasikan atau selalu mengkoneksikan antara Cina dengan debt trap gitu. Karena ada banyak juga contoh-contoh yang terjadi di negara-negara kecil ataupun menengah gitu yang kemudian pada akhirnya suatu proyek nasional karena default tidak bisa dibayar gitu ya ataupun pemerintahnya juga menyerah untuk membayar itu, akhirnya ada beberapa bentuk kedaulatan ataupun kewenangan yang kemudian diberikan pada pemerintah Tiongkoknya sendiri gitu ya. Nah, kalau di kerja sama Indonesia Tiongkok itu saya selalu menurut saya itu pasti selalu ada di setiap proyek, itu pasti ada selalu iming-iming resikonya, dan kalau untuk ngomongin tentang kerja sama apa ya, kereta cepat ya, kita ngomongin secara langsung, contohnya aja lah, contoh kereta cepat ini gitu. Resikonya juga, sekarang pun ekonom juga bilang kayak cukup dan sangat sebenarnya sangat memungkinkan, eee, debt trap ataupun risikonya itu sangat tinggi gitu. Karena, kalau ngomongin tentang indikator ya, indikator ketika apakah utang tersebut masih batas aman apa tidak, pertama gini, pertama indikatornya itu mungkin bisa bagaimana akhirnya kita ngelihat dulu ini proyeknya seperti apa. Masalahnya proyek, kereta cepat di Tiongkok Indonesia kemarin, itu sebenarnya skema awalnya itu adalah B2B teman-teman, business to business. Jadi sangat komersial. Jadi dari awal pun kenapa pada akhirnya, pemerintahan kita waktu itu yang awalnya berusaha untuk bekerja sama ya, panjang nih sebenarnya bekerja samanya rencana dengan Jepang, akhirnya berpindah langsung, istilahnya mengkhianati Jepang dalam arti ya, maksudnya kan akhirnya mengambil tender yang dilakukan oleh Tiongkok gitu ya, karena Tiongkok menawarkan skema yang bisnis to bisnis, jadi tidak langsung APBN, jadi kesannya memang utangnya tuh nggak langsung ke negara gitu. Nah, tapi masalahnya saat ini tuh, eh indikator kemudian batas amannya itu adalah, gini, ketika perjanjian kemarin itu tidak sesuai dengan fakta. Kalau dulu maksudnya pas masih di dalam perjanjian secara paper gitu, tidak ada, pemasukan ataupun omongan mengenai Indonesia itu akan jaminan pemerintah ya, jaminan pemerintah Indonesia untuk melakukan ataupun membayarkan utang tersebut gitu. Jadi tidak secara langsung masuk ke APBN. Karena ngomongnya itu bisnis to bisnis, konsorsium gitu ya. Ada akhirnya perusahaan-perusahaan BUMN kita dengan perusahaan-perusahaan Cina yang kemudian menyatu dan akhirnya menjadi sebuah anggaplah ya kayak konsorsium tadi membuat proyek dan meminjamnya itu ke Bank China Development. Jadi intinya kayak sebuah gabungan usaha-usaha yang kemudian ngambil minjem uang ke uh, Development Bank, China Development Bank. Jadi nggak langsung utang negara jatuhnya gitu kan. Tapi karena akhirnya sekarang, kondisinya sekarang, balik tadi, kan tidak sepadan. Proyek itu masih kemudian dibiayai oleh BUMN, maksudnya biaya-biaya modal tadi. Bahkan kalau setahu saya tuh, pendapatan kereta cepat ini juga bahkan tidak bisa memenuhi pembayaran, apa ya namanya itu, bunga per tahun dari hutang kita gitu. Jadi kalau nggak salah tuh saya ada pernah dengar atau gimana gitu, anggaplah, hutang per bunganya aja, bukan hutangnya bahkan belum, bunga per tahunnya itu 2 miliar misalkan. Sedangkan, penghasilan dari kereta tersebut si WUS tadi itu cuma 1,5 miliar. Berarti kan masih ada yang kemudian harus ditanggung oleh dari konsorsium itu tadi, berarti kan merugi gitu kan. Nah, ketika ini kan ngomongin bukan cuma setahun 2 tahun, ini kan orang kalau nggak salah 40 tahun ya, panjang itu kan. Kalau panjang dan maksudnya itu nanti akhirnya, eee apa ya namanya itu, akhirnya itu menjadi mau nggak mau ketika akhirnya
BUMN kita itu merasa tidak sanggup untuk membayar, ujungnya itu nanti lagi akan jadi harus negara yang kemudian menjamin lagi. Terus kayak APBN lagi yang digunakan. Nah, makanya nanti indikatornya adalah apakah itu masih batas aman apa tidak? Karena pertama, apakah pendapatan dari proyek tersebut bisa menutup operasional ataupun bunga hutang apa tidak? Kalau tidak, itu berarti kan indikatornya sudah lewat nih, berarti udah centang nih, harus mulai uh, apa ya, dalam arti oke, kita nggak bisa bayar bunga dari pendapatan. Terus kemudian nanti APBN kita apakah dipakai, apakah GDP, pemasukan negara juga akan seberapa persen kemudian harus diletorkan untuk membayar ini juga. Udah 2 poin indikator lagi gitu. Terus apakah lagi nanti uh, seberapa besar akhirnya proyek ini tuh molor dan kemudian over cost-nya itu seperti apa, makin nambah lagi kah utangnya dari hal tersebut. Nah, barulah akhirnya kemudian dari banyak-banyak indikator itu kemudian baru bisa disebutkan batas aman atau tidak. Dan pada akhirnya kalau saya ngelihat dari kereta cepat yang WUS ini sekarang, dengan banyaknya kemudian berita, lalu riset juga yang kemudian sepertinya sudah masuk ke dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan. Karena misalkan saya lupa exact biayanya seperti apa, anggaplah, tapi ada proyek ini sudah over cost, dalam arti seharusnya di awal estimasi total biaya misalkan 80 miliar, tapi karena molor dan kemudian hal-hal yang lain, akhirnya itu kita harus menanggung untuk proyek ini 110. Jadi banyak banget yang kemudian over limit dari yang kemudian kita sepakati awal, dan itu menurut saya sudah dalam batas tidak aman gitu ya. Sebenarnya kalau ngomongin tentang posisi tawar Indonesia, kita tuh adalah negara yang kemudian menurut saya punya posisi tawar yang sangat kuat ya. Apalagi ngomongin tentang Asia Tenggara dan ASEAN gitu. Uh, tapi yang kita khawatirkan apakah posisi tawar? Jadi posisi tawar ini berarti kan kondisi yang kemudian secara tidak langsung sudah kita miliki gitu. Tapi apakah posisi tawar ini bisa dimanfaatkan secara baik atau tidak baik, bijak apa tidak bijak oleh pengambil keputusan, itu yang kemudian kita khawatirkan kan sebagai masyarakat sebenarnya. Uh, Kalau ngomongin tentang faktor-faktor yang kemudian ngomongin tentang bargaining power kita adalah pertama tentu ekonomi kita nggak bisa disepelekan. Kita apalagi di Asia Tenggara salah satu kemudian dengan sumber daya alam yang kemudian sangat banyak gitu ya, sangat diversifikasi juga, nggak cuman soal kemudian tambangnya juga bukan cuman minyak, tapi ada banyak lain gitu kan, ada nikel dan yang lain gitu, meskipun pada akhirnya nanti akan jadi masalah over eksploitasi juga untuk kita gitu. Tapi setidaknya kalau ngomongin tentang secara faktornya dulu gitu kan, faktor SDM kita juga bagus, SDA-nya juga. Terus secara bentuk geografis kita kita juga maksudnya di Selat Malaka juga kita ngomongin tentang perdagangan orang-orang secara Asia Tenggara ataupun bahkan ke Eropa, ke Amerika Serikat, itu juga kita adalah salah satu jalur perdagangan yang juga sangat sibuk gitu ya. Terus selain itu kita juga jadi salah satu kemudian salah satu pemimpin dalam arti juga kan kita kan the founder fathers of ASEAN juga gitu. Jadi secara politik pun kita juga ada leverage-nya gitu ya. Kita misalnya pendapat Indonesia juga pasti tidak akan menjadi salah satu faktor pengambilan keputusan di ASEAN juga gitu kan. Jadi bargaining power Indonesia pun juga cukup sangat kuat kalau menurut saya. Karena kita juga pertama tadi kita juga punya hubungan kita dengan negara-negara hegemon itu juga sangat diverse. Berarti kita tidak hanya fokus pada hubungan satu negara, kita sangat diverse. Kita maksudnya berhubungan dengan pihak Tiongkok, AS, Kutu AS juga, Jepang, Korea, misalnya Asia Timur pun akhirnya Australia dan Eropa gitu. Jadi kalau mau dijadikan intinya adalah posisi tawar kita
kuat. Dan tadi faktor-faktor yang kemudian menurut saya menjadi salah satu bargaining power dari Indonesia adalah selain sumber daya alam, SDM, lokasi kita, lalu kemudian kemampuan kita secara politik, geopolitik di Asia Tenggara, di ASEAN, dan bagaimana kita akhirnya menghandle hubungan kita tidak hanya condong hanya ke satu negara atau satu sekutu istilahnya, tapi ke semuanya kita punya hubungan yang kemudian cukup erat dan baik gitu. Posisi tawar kita untuk di eksternal itu sangat kuat. Sedangkan yang harus kita khawatirkan bukan posisi tawar kita keluar, tapi bagaimana posisi tawar kondisi internal kita yang kemudian harus kita khawatirkan. Itu sih. Faktor determinan kita udah bagus. Yang kemudian yang menjadi masalah adalah bagaimana nanti ya itu pengambil kebijakan yang kemudian berubah-berubah dan punya kepentingan yang beda-beda setiap periodenya. Itu aja sebenarnya. Kecenderungan dari Indonesia bagi saya tuh masih dalam posisi hedging, teman-teman. Karena gini, kalau menurut saya kalau Indonesia tuh kita tuh strategi kita tuh adalah soft balancing pertama, terus kedua hedging. Kenapa akhirnya soft balancing itu Indonesia dan kemudian saya rasa juga uh, negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu sangat menggunakan ASEAN menjadi platform mereka untuk bisa melakukan soft balancing. Berkutu, beraliansi dalam satu komunitas gitu ya, dalam satu kerjasama ASEAN gitu kan, yang kemudian bisa ngebalancing power dari hegemon-hegemon di luar sana. Tidaknya ketika orang-orang lagi, ketika negara hegemon ingin kemudian berinteraksi ke negara-negara anggota ASEAN, yang mereka harus ikuti adalah cara main ASEAN. Setidaknya itu dulu. Itu kan soft balancingnya. Nah, dari Indonesia sendiri, selain soft balancing dengan menggunakan ASEAN gitu ya sebagai platform, saya rasa juga kita akhirnya juga ngambil posisi ataupun strategi yang sangat hedging. Kenapa sangat hedging? Gini, uh, hedging itu adalah salah satu kemudian strategi yang kemudian menggunakan elemen-elemen yang ada di balancing dan bandwagoning gitu kan. Kenapa ngambil elemen? Bukan maksudnya apakah mungkin ada ada pertanyaan kayak berarti hedging itu adalah gabungan dari balancing dan bandwagoning ya, Miss. Sebenarnya tuh enggak, tapi yang lebih itu tuh kayak apa ya? Di atas itu dalam arti memang menggunakan elemen dari balancing dan bandwagoning. Maksudnya adalah kalau di Indonesia sendiri contohnya elemen balancing yang digunakan, elemen bandwagoning yang digunakan adalah menggunakan engagement. Engagement terutama di bagian ekonomi. Akhirnya Indonesia melakukan tadi akhirnya engagement ekonomi dengan Tiongkok. Makanya melakukan kerjasama investasi dengan Tiongkok. Terus memilih kemudian kerjasama kereta cepat tadi dengan Tiongkok. Itu adalah salah satu hedging yang dilakukan oleh Indonesia. Lalu balancingnya dari mana? Itu tadi. Balancingnya dilakukan oleh elemen balancing yang diambil dalam hedging yang dilakukan oleh Indonesia adalah dalam bentuk insurance dalam arti kita ekonomi dengan siapa, terus tapi kita kalau ngomongin kayak keamanan dengan siapa. Keamanan kita masih bermain dengan AS, dengan Jepang, dengan Australia. Yang bisa kita bilang Australia dan Jepang masih dianggaplah sebagai sekutunya dari AS gitu ya. Nah, makanya saya bilang kemudian proyek BRI apalagi si WUS tadi ya, kita ngomongin WUS ya, biar gampang. KCICIC susah. WUS. WUS itu tuh adalah bentuk akhirnya kenapa itu tuh jadi strategi hedgingnya juga Indonesia. Kenapa Kenapa dianggap seperti itu? Karena gini, selain memang akhirnya kemarin dalam gini, kan kemarin tuh WUS itu tuh ada 2 tender ya, Jepang dan Cina gitu ya. Dan bahkan maksudnya kalau orang awam ataupun bahkan mungkin ekonomi itu sangat kecil
kemudian akhirnya pemerintah kita ngambil Cina. Karena kalau secara stabilitas, ngomongin dari ini aja deh, dari bunga utang aja. Padahal Jepang itu memberikan bunga hutang yang sangat kecil, 0,1 ke Indonesia. Sedangkan kita ngambilnya Cina yang ngasih eh, bunga 2%. Itu kan jauh banget. 0,1 dengan 2% itu sangat jauh. Kalau misalkan ngomongin deh, misal kayak Shopee Pay Later gitu, itu aja tuh bisa sangat jauh. Maksudnya kayak akan kayak mantan menteri kita juga kan kemudian ditentang oleh orang-orang kan gitu, menteri misalkan ataupun Indonesia kita juga Pak Sheryl Basri kayak gitu, itu juga nganggap bahwa itu sebuah proyek yang kemudian sangat apa ya, sangat merugikan negara juga sebenarnya gitu. Terus oke, dari bunganya aja sebenarnya udah jauh gitu kan. Terus apa lagi? Kalau ngomongin tentang kestabilan dan eh, transfer teknologi ataupun ya, bentuk teknologi yang canggih pun juga Jepang masih unggul waktu saat itu juga. Dan bahkan akhirnya kan keputusan pemerintah kita ngambil tender Cina pun juga menjadikan sebuah penyesalan ataupun penyesalan yang cukup besar dirasakan oleh Jepang terhadap negara kita gitu. Karena mereka juga sudah kemudian mengeluarkan biaya yang sangat besar sebenarnya untuk melakukan riset. Riset mereka tuh sudah sangat matang, sudah sangat lama dibandingkan Cina gitu. Tapi kemudian akhirnya pemerintah kita ngambil tender Cina itu adalah karena tadi iming-iming bahwa itu tidak harus dibayar oleh APBN, lalu mereka bisa memberikan jangka waktu percepatan proyek itu selesai lebih cepat dibandingkan Jepang gitu kan, karena Jepang dianggap terlalu kaku, terlalu banyak harus yang dirancangkan, sedangkan kalau Tiongkok bisa kayak oke, tahun ini tahun depan udah bisa mulai proyeknya kayak gitu, jadi dianggap lebih cepat. Makanya banyak omongan bahwa itu akhirnya jadi proyek ambisi satu eh pihak gitu, ataupun maksudnya waktu itu akhirnya proyek ambisinya presiden kita gitu kan. Nah, balik lagi ngomongin tentang si posisi hedging dan maksud strategi hedging tadi, ada yang kemudian menyatakan bahwa selain selain hal-hal itu, akhirnya presiden dan pemerintah kita juga ngambil itu supaya kita tidak fokus bekerja sama dengan satu pihak aja. Dalam arti kalau ngomongin tentang MRT, setahu saya kita kerjasama dengan Jepang. Nah, mungkin di pikiran pemerintah gitu ya, ngomongin tentang geopolitik gitu. Setidaknya kalau gini kita jangan ke Jepang lagi nih, selain dengan banyak pertimbangan yang tadi untuk pemerintah tadi gitu ya. Jadi kita perbanyak diversifikasi kerjasama tadi secara ekonomi dengan yang lain. Kalau misalkan MRT sudah kita bekerja sama Jepang, sepertinya kayak kereta cepat ini mungkin ke Cina gitu, ke ya udah gitu. Jadi akhirnya kita tidak hanya condong pada satu pihak aja, kerjasamanya bareng gitu kan. Hedging tadi ada engagementnya kemana, engagementnya kemana, terus insurance keamanannya kemana gitu. Uh, itu sih kali ya, yang kemudian akhirnya mempengaruhi dinamika geopolitik juga di Pasifik, di Indonesia terutama. Itu strateginya ya, keterlibatan BRI. Eh yang diharuskan dilakukan oleh terutama pemerintah atau pengambil kebijakan di Indonesia, pertama memang harus memilih proyek-proyek yang kemudian memang dianggap sejalan banget dengan kepentingan nasional. Dalam arti kepentingan nasional itu nggak semua proyek yang kemudian disodorkan ke kita, misalkan tadi salah satunya kereta cepat yang disodorkan ke Indonesia gitu, eh harus dan kemudian harus selalu dilaksanakan. Tidak semua yang kemudian proyek-proyek yang misalkan didatangkan dari siapapun, mau Tiongkok ataupun yang lain, yang terlihat awalnya mungkin kemudian sangat menguntungkan gitu ya, langsung dianggap sebagai potensial dari sangat potensial untuk dijadikan proyek strategis nasional.
kecenderungan Indonesia tuh sangat gampang, pemerintahan Indonesia tuh sangat gampang, eee, apa ya, menyatakan status sebuah proyek itu sebagai proyek strategis nasional gitu ya. Walaupun pada akhirnya kan banyak juga, maksudnya KCI sendiri deh, WUS ini tuh banyak banget pertentangannya kemarin, perdebatannya kemarin. Banyak yang kemudian nganggap itu tidak bermanfaat, resikonya lebih besar daripada manfaatnya, banyak mudorotnya istilahnya. Terus dan juga akhirnya kemudian sangat berbahaya ke depannya untuk secara ekonomi, politik, dan kemudian posisi kita secara geopolitik. Kenapa? Pada akhirnya yang ditakutkan sekarang ini, misalkan deh WUS sendiri dulu. WUS yang awalnya kemudian fokus awalnya adalah kayak oke nggak pakai APBN, sekarang pada akhirnya pakai APBN gitu ya. Bayarnya juga pada akhirnya pakai APBN. Jadi apa bedanya dengan kemarin dengan yang kemudian Jepang gitu kan? Toh malah rugi di kita karena bunganya loh gede banget gitu. Terus selain itu lama-lama pasti banyak banget narasi yang kemudian menakutkan, narasi-narasi yang kemudian kalau istilahnya Indonesia default dalam arti tidak bisa membayar hutang tersebut. Apa yang kemudian harus Indonesia lepaskan ke Tiongkok? Apa yang kemudian Tiongkok minta? Ini kan aman aja gara-gara Tiongkok belum minta apa-apa ya gitu ya. Kan maksudnya bukan cuma di Indonesia, pun di negara lain. Ada banyak kemudian suspicion yang ngomongin tentang jangan-jangan dia nanti mau minta Natuna gitu kan, ataupun jangan-jangan sebenarnya ini sengaja banget buat proyek ini digolkan supaya ada ini nanti alasan untuk kemudian bisa ngambil Natuna. Itu kan banyak banget akhirnya narasi yang jadikan berbahaya ya. Narasi meskipun mungkin maksudnya masuk akal gitu ya, narasi yang kemudian ada di masyarakat itu tuh bisa kemudian akhirnya lama-lama selain memang akhirnya sekarang pun masyarakat juga punya apa ya, sangat suudzon ataupun juga sangat tidak percaya pada pemerintah, ditambah dengan narasi yang banyak dan narasi yang ini gitu kan dengan pemerintah, lalu tambahan narasi-narasi yang sangat banyak dan terdengar masuk akal. Ujungnya yang ditakutkan adalah nanti akan mempengaruhi sosial dan politik internal, akan chaos gitu ya, akan akhirnya ngomong-ngomong lagi ya pasti keamanan gitu, ya keamanan nasional juga akan sangat berpengaruh nanti gitu kan. Terus apakah nanti juga tadi eh panjang ataupun bahkan sebenarnya saya tantangan utama dari Indonesia sendiri, apakah pemerintahannya bisa dengan apa ya, akuntabilitas, terus memilih proyek yang memang benar-benar bermanfaat terhadap kepentingan nasional dan melepaskan kepentingan kelompok pribadi gitu. Karena banyak kemudian narasi yang menyebutkan bahwa kayak akhirnya jangan-jangan ya WUS kemarin itu ya cuman proyek tadi, proyek ambisi, proyek sombong atau proyek yang kemudian ngebuat kayak kelihatannya suatu periode pemerintahan ini jadi bagus aja gitu. Padahal pada akhirnya nanti itu jadi apa ya? Jadi beban negara dan masyarakat di tahun-tahun setelahnya gitu. Itu sih pertama tantangan yang paling harus diantisipasi Indonesia adalah ke kesombongan kalau menurut saya, kesombongan, kerakusan dari pemerintah untuk menggait semua proyek yang terdengar menguntungkan tanpa benar-benar melihat ataupun memperhitungkan itu secara baik-baik ataupun secara matang gitu ya. Terus merumuskan strategi agar terlibatnya dalam BRI tetap sejalan. Ya itu tadi, balik lagi. PR pemerintah kita adalah untuk tidak merasa tinggi hati karena maksudnya misalkan dikasih proposal atau diajak kerja sama oleh sebuah negara itu terlalu positif bahwa itu akan menimbulkan sebuah pemerintahan menurut saya bentuk
upaya kerjasama ataupun bahkan yang dianggap sebagai hibah dan lain-lain itu pemerintah itu tugasnya harusnya skeptis, bukan yang misalkan oh ya nanti kita bisa gini bisa ini Indonesia terlihat maju dan lain-lain gitu. Itu sih yang harus kemudian seharusnya diantisipasi oleh pemerintah dan pengambil kebijakan. Dan kenapa saya akhirnya fokus tetap selalu ngomongin pemerintah, 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 karena kita masyarakat hanya bisa menerima. Gitu. Kalau spesifik soal BRI-nya saya belum pernah nulis ya, tapi memang waktu S2 kebetulan topik saya soal EIIB ya. EIIB itu bank China dan dia juga salah satu bank yang punya concern fokus di infrastruktur dan beberapa proyek BRI kan dibiayai sama EIIB ya. Minimal saya tahu sedikit lah soal BRI. Oke, mungkin untuk menjawab pertanyaan pertama dulu soal BRI ya, yang sebelum kita masuk ke dalam resiko. Mungkin saya harus menjelaskan terlebih dahulu sejarahnya ya. Kenapa BRI itu ada? BRI itu kan salah satu proyek yang diinisiasi sama Cina ya. Dia itu adalah proyek besar di mana Cina itu pengen punya apa ya istilahnya ya, proyek mega proyek di dunia lah. Kenapa dia punya mega proyek seperti itu? Karena memang secara ekonomi kan Cina maju. Nah, kemudian dia perlu ekspansi ekonomi karena kekuatan ekonomi di dalam negerinya ya memang sudah besar gitu. Cina itu sudah terlalu banyak uang. Jadi karena uangnya yang banyak, kalau uangnya dihabiskan di dalam pembangunan ekonomi domestik itu sebenarnya bisa aja, tapi Cina itu bingung mau bangun apa lagi di dalam negerinya gitu loh. Karena semua pembangunan tuh udah hampir tercover di Cina itu. Semua infrastruktur dan sebagainya di Cina itu maju lah, maju pesat. Nah, karena uang yang besar inilah, devisa yang dimiliki Cina sangat besar inilah, ya Cina berinisiasi untuk ekspansi ke luar negeri. Artinya supaya uang ataupun devisa yang dia miliki itu enggak apa ya istilahnya ya, enggak percuma, hanya ditaruh di bank dan sebagainya. Dan itu ya mesti mesti produktif lah uangnya. Makanya dia meluncurkan program BRI. Itu faktor yang pertama. Terus faktor yang kedua, adanya BRI itu kan sebagai salah satu apa ya sebagai salah satu bukti karena Cina ini kuat secara ekonomi. Kalau misalkan negara semakin kuat secara ekonomi, otomatis dia mulai disegani oleh banyak negara yang lain. Nah, salah satu cara untuk memperbesar daya pengaruh satu negara ke negara lain ya salah satunya lewat proyek-proyek besar. Saya akan mencoba untuk melihat dan menganalisis secara objektif bahwa Cina sebagai tetangga yang sedang bangkit saat ini secara ekonomi ya harus kita manfaatkan. Dan memang kalau misalkan teman-teman lihat beberapa tahun ke belakang kan Cina kan banyak ngasih proyek ke Indonesia ya, salah satunya kereta cepat dan sebagainya. Dan teman-teman harus tahu ya, sebenarnya sebelum Cina yang menang sebagai salah satu tender dari kereta cepat itu Jepang sebelumnya. Tapi kenapa akhirnya Indonesia milih Cina? Satu alasannya dalam klausul kerjasama agreement karena Cina mau memenuhi salah satu persyaratan dari Jokowi waktu itu. Salah satu persyaratannya adalah tidak menggunakan APBN sama sekali. Artinya kerjasama ekonomi dari kereta cepat ini adalah murni B2B, business to business. Nah, jadi nggak ada anggaran APBN waktu itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Cina siap transfer teknologi. Artinya ketika Cina bangun kereta cepat di Indonesia, Cina mau sharing ilmu gitu loh. Gimana caranya bikin kereta cepat, gimana caranya mengelola perkeretaan dan sebagainya. Nah, itu yang membuat jatuh hati Jokowi waktu itu. Hingga pada akhirnya Jepang sakit hati ya. Karena inisiator pertama itu Jepang. Kemudian yang apa uji kelayakan tanah, teman-teman, dari Jakarta ke Bandung, apakah layak untuk buat kereta cepat atau enggak? Yang pertama kali itu Jepang. Nah, akhirnya Jepang di nomor dua kan kemudian ditinggalkan, kemudian akhirnya digantikan oleh Cina. Salah satunya kenapa yaitu Cina lebih murah secara kredit. Kemudian yang kedua dia mau nggak pakai APBN, setuju nggak pakai APBN. Terus yang ketiga dia mau sharing ilmu teknologi dan sebagainya. Nah itu akhirnya kenapa alasan Indonesia memilih Cina. Nah terus
Itu kan salah satu project BRI Cina di Indonesia ya. Sebenarnya kan banyak project-project lainnya. Dan bagi saya pribadi ya, apakah kebangkitan Cina ini berkah bagi Indonesia? Ya tentu berkah bagi Indonesia. Karena kalau misalkan teman-teman lihat misalkan neraca perdagangan kita dengan Cina dan sebagainya, ataupun misalkan FDI, FDI itu uang investor yang masuk dari ke Indonesia, itu semakin naik dari tahun ke tahun. Dan bahkan kalau melihat dari angkanya ya, ya mungkin investor pertama dari Singapura, yang kedua dari Hong Kong, dan ketiga dari Cina. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat misalkan, Hong Kong itu kan bagian dari Cina juga. Coba kalau Hong Kong digabung sama Cina, otomatis angkanya besar juga gitu. Nah, jadi intinya kebangkitan Cina itu memberikan berkah juga kepada Indonesia secara tidak langsung. Nah, tapi lagi-lagi memang banyak anggapan-anggapan negatif ya soal ini ya. Dan memang kita harus akui juga bahwa banyak tantangan ke depannya. Oke, secara hitung-hitungan strategis ya, kereta bus itu yang emang nggak layak gitu. Karena memang lagi-lagi secara tidak langsung itu kan hanya sebagai public transport orang-orang kaya aja ya. Coba teman-teman bayangkan coba dari Jakarta Bandung itu saya nggak tahu ya harganya juga ya. Mungkin harganya di atas 500-an dan sebagainya. Mungkin saya lebih memilih naik mobil Prima Jasa mungkin dari Jakarta ke Bandung cuman 75.000 dan sebagainya. Ya karena memang lagi-lagi memang sebenarnya proyek kereta cepat Wus ini bagi saya pribadi memang nggak ideal gitu. Bahkan dalam beberapa video singkat ya saya pernah lihat itu ada salah satu argumen dari Jonan ya yang salah satu menteri sebelumnya dia bilang bahwa sebenarnya dana dari kereta cepat itu bisa membuat rel di seluruh pulau di Indonesia gitu. Untuk Palembang ke Lampung aja kan saya pernah nyoba beberapa kali pesan ya teman-teman ya tiket dia di KAI itu harus 1 bulan atau 2 minggu sebelumnya pesannya. Artinya kan ketimpangan pembangunan di Indonesia itu kan masih tajam ya ketimpangannya. Dan lagi-lagi yang diprioritaskan terlalu Jawa sentris gitu. Nah, sebenarnya kemarin kalau misalkan Jokowi wise ya harusnya kereta cepat Jakarta Bandung ya paling tidak jangan 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 menjadi prioritas utama gitu. Harusnya pembangunan rel kereta di seluruh pulau di Indonesia dulu. Oke. Selama ini kan banyak image yang mengatakan bahwa Cina dengan bantuannya itu secara tidak langsung punya misi terselubung untuk menjebak negara lain lewat jeratan hutang. Salah satunya kan yang paling terkenal itu kan isu di Sri Lanka ya. Sri Lanka itu dikasih bantuan, pinjaman dan sebagainya, kemudian dia nggak bisa bayar, kemudian akhirnya mau nggak mau pelabuhannya itu diberikan ke Cina, mau nggak mau, lewat sewa selama 10 tahun. Tapi lagi-lagi ingat teman-teman, itu sebenarnya bukan kesalahan Cina, bukan kesalahan siapapun. Itu kesalahan kesalahan pejabat domestik. Sri Lanka, Indonesia, Bangladesh dan sebagainya itu kan negara-negara berkembang yang secara institusionalisasi demokrasinya masih belum mapan. Korupsi masih ada di mana-mana, nepotisme di mana-mana dan sebagainya. Nah, jadi lagi-lagi kalau misalkan ada isu soal jebakan utang, seolah-olah Cina itu benar-benar pengen ngejebak gitu. Padahal kan enggak kayak gitu. Itu sebenarnya itu karena kebodohan pemerintah kita sendiri gitu. Pemerintah kita sendiri yang pertama bodoh, dia nggak bisa nganalisis keuangan di masa depan, kemudian secara birokrasi, korupsi masih merajalela di mana-mana. Ya kan kita kan akhirnya tahu kan, kemarin kan sempat coba kalau sekarang kalian googling misalkan soal kereta cepat, itu kan ada indikasi markup kan. Ada indikasi proyeknya di markup dan sebagainya. Itu kan lagi-lagi kesalahan seperti itu nggak bisa dilimpahkan ke negara lain kan. Dan kita menuduh Cina menjebak Indonesia lewat jebakan utang. Yang nggak bisa seperti itu. Kita lagi-lagi harus objektif bahwa memang secara secara pengelola keuangan ya kita negara korup gitu loh. Kita korup dan sebagainya kemudian kita menyalahkan negara lain itu kan konyol gitu. Negara lain padahal biasa aja gitu. Mereka nggak punya niat apa-apa dan sebagainya. Ini sama lah kayak kasusnya di di Indonesia di masa-masa krisis Asia 97 misalkan. Itu kan Indonesia kan pernah mengalami krisis Asia 1997 1998. Kemudian akhirnya banyak bantuan asing dari luar datang ke Indonesia.
Tapi lagi-lagi ternyata bantuan asing itu tidak memberikan dampak apa-apa. Ya karena apa? Ya karena pengelolaannya berantakan gitu loh. Lagi-lagi uang yang dipinjamkan oleh asing berapapun ya, kalau misalkan pengelolaannya masih berantakan, ya pasti nggak bisa menghasilkan apa-apa. Dan kita tidak bisa menyalahkan pihak asing itu karena kesalahan ya ada di tangan kita sendiri gitu loh. Jadi lagi-lagi soal jebakan utang ini bagi saya itu nggak relevan gitu. Bagi saya bukan sebagai apa namanya die-hardnya pendukung hardlinernya China ya, enggak ya. Tapi saya akan objektif bilang bahwa ya ini karena kebodohan kita sendiri gitu. Menurut Bapak, indikator yang Oke. relevan untuk menilai apakah utang kita terhadap suatu negara itu masih dalam batas aman atau enggak untuk menimbulkan tekanan terhadap kebijakan nasional gitu. Oh, masih ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus ngelihat gini. Jadi di undang-undang itu ketika kita jadi utang kita terhadap negara lain ataupun utang kita keluar ke siapapun itu kan dibatasi berapa persen dari PDB ya, dari GDP nasional. Kalau nggak salah batasnya itu 39% dari GDP nasional. Jadi kalau misalkan utang nasional kita ke negara lain, coba kalian googling aja. Menurut undang-undang, batas utang kita berapa persen? Nah, dan itu berdasarkan GDP ataupun PDB itu, berdasarkan GDP nasional itu, utang kita ya masih apa? Masih di batas rata-rata, masih belum terlalu besar. Karena masih kisaran 39% ke bawah. Berapa persen? Berdasarkan undang-undang. Pokoknya harus di bawah 60% 30 Bapak. apa? Batas aman rasio utang pemerintahan 60% Ya, terhadap batas PDB. rasio utangnya 60%, tapi itu di bawah banget kan. Sementara kita masih 39 atau apa. Nah, sementara negara lain kayak Jepang itu di atas 200 coba utangnya. Jepang itu utangnya itu di atas 200% dari GDP nasional. Artinya dia lebih tekanannya lebih tinggi sebenarnya. Nah, tapi memang lagi-lagi karena isu utang ini kan isu yang sensitif di Indonesia ya. Karena kita pernah mengalami krisis Asia 97 98 yang salah satunya itu ya pengelolaan utang yang nggak beres gitu. Ya akhirnya isu utang ini selalu menjadi sebagai isu yang sensitif. Nah, tapi lagi-lagi selama ini sepanjang pemerintahan ke belakang ini kita masih ideal kok, masih di bawah 60% dan sebagainya. Jadi bagi saya ya bahwa indikator apakah secara utang nasional Indonesia masih masih ideal atau enggak ya bagi saya masih ideal. Sebenarnya kan alasan utama kenapa Cina menginisiasi BRI kan dua ya. Yang pertama ekspansi pengaruh, yang kedua ekspansi modal. Karena pembangunan di Cina itu kan udah stuck. Cina itu udah bingung mau bangun apa lagi di dalam negerinya gitu. Karena saking majunya negaranya. Jadi Cina itu udah nggak, jadi market pasar di dalam negerinya itu dia kebingungan gitu. Mau bangun apa lagi dengan uang negara gitu. Karena udah saking majunya, makanya alasannya kenapa BRI ada itu untuk ekspansi ke luar negeri supaya modalnya ini berputar. Nah makanya setiap Cina agreement melakukan kerjasama dengan negara luar, salah satu agreement yang lain yang mungkin kalian nggak tahu ya, itu salah satunya adalah biasanya ada tenaga kerja yang harus datang melakukan proyek itu gitu. Jadi ketika Cina misalkan bikin program kereta cepat, itu salah satu apa agreementnya harus ada pekerja dari Cina yang mengerjakan proyek itu gitu. Jadi orang-orang Cina itu ya mereka nggak nganggur gitu. Mereka juga bekerja gitu lewat proyek Cina yang ada di luar negeri. Jadi mereka ikut ke luar negeri juga buat apa? Buat bikin proyek itu. Makanya kalau kalian tahu misalkan di Morowali, di Morowali itu kan ada perusahaan Cina ya. Sebenarnya ini keluar dari konteks apa? Dari BRI ya. Itu kan banyak perusahaan Cina yang invest di Indonesia. Di Morowali salah satunya di pabrik nikel ya. Itu kan banyak pekerja Cina yang kerja di sana juga. Nah, ya memang kenapa akhirnya Cina perlu ekspansi BRI itu ya karena dia udah jenuh gitu. Pembangunan ekonomi di dalam negerinya udah jenuh pasarnya. Makanya kenapa dia harus ekspansi ke luar negeri. Kalau misalkan pertanyaannya tadi apakah Indonesia bergeningnya bisa apa bisa kuat di hadapan Cina? Kalau kata saya bisa banget. Alasannya satu sebenarnya. Cina itu kan sekarang itu
mungkin kalau dia kehilangan uang, masih dalam tanda kutip ya, dalam kehilangan uang dalam proyek BRI, dia masih bisa negosiasi lah. Tapi kalau kehilangan pengaruh, oh dia akan ketakutan sekali. Cina itu kan membutuhkan negara-negara Asia Tenggara supaya berada di pihaknya karena Cina punya misi di masa depan gimana caranya supaya Taiwan bisa kembali ke dalam keutuhan negara Cina ya, Republik Rakyat Cina yang satu. Taiwan itu kan sekarang kan masih menjadi salah satu hotspot ya, tempat panas konflik antara Amerika Serikat dan China. Meskipun ada apa kebijakan One China Policy ataupun pengakuan Cina sebagai negara tunggal dan Taiwan salah satu masuk di dalamnya, tapi kan beberapa negara selalu mengklaim bahwa Taiwan adalah negara yang merdeka. Dan Cina itu punya misi di masa depan, gimana caranya supaya Taiwan ini benar-benar full berada di bawah dominasi dia. Dan salah satu cara terbaik untuk bisa mendominasi Taiwan di masa depan, salah satunya adalah mengajak negara-negara di Asia Tenggara untuk masuk ke dalam gerbong koalisinya. Nah, jadi supaya Cina dapat dukungan dari negara-negara tetangganya, jadi supaya negara-negara tetangganya kayak Vietnam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan sebagainya, Filipina, dan sebagainya, itu mendukung gitu loh. Bahwa ketika Cina mengambil alih Taiwan, itu adalah hak Cina gitu. Dan seperti kita tahu di Asia Tenggara sendiri kan masih banyak negara-negara yang secara tidak langsung, secara tradisional itu merupakan negara-negara aliansi Amerika Serikat. Kayak Filipina, Thailand, kemudian di Asia Timur kan ada Korea Selatan dan Jepang. Jadi Cina ini berada di titik yang kritis sebenarnya. Makanya kenapa bargaining Indonesia kuat dalam BRI? Ya coba teman-teman, Indonesia itu mau minta apapun sebenarnya ke Cina pasti dibantu. Makanya ini saya masih bingung sebenarnya. Kenapa Indonesia lewat Prabowo ya, dia nggak minta bantuan ke Cina. Itu kan lagi ada bencana nih di Sumatera Utara, kemudian Sumbar, kemudian di Aceh. Kenapa Indonesia nggak mau minta bantuan ke Cina gitu? Padahal Cina itu pasti dia tuh pasti bantu sama Indonesia. Ya mungkin ini masalah gengsi ya, ataupun masalah bencana nasional tadi kan. Apa karena Prabowo nggak mau declare bahwa ini adalah bencana nasional. Coba kalau misalkan Prabowo declare ini bencana nasional dan dia minta bantuan keluar, salah satunya ke Cina, pasti dia full bantu. Teman-teman harus tahu ya, bahwa ketika tsunami di Aceh, yang pertama kali bantu Indonesia siapa? Cina. Ketika tsunami di Aceh, yang pertama kali bantu Indonesia itu Cina. Uang juga dari Cina. Dan dia yang salah satu yang besar juga. Memang Cina selama ini, sepanjang beberapa tahun ke belakang, dia mencoba untuk membentuk citra yang positif ya, terutama di hadapan negara-negara Asia Tenggara. Ya tadi kepentingannya untuk di masa depan nanti, ketika memang benar pecah perang di Taiwan, negara-negara tetangganya itu bisa mendukung dia gitu. Itu sih sebenarnya. Makanya kenapa bargaining Indonesia di hadapan Cina lewat BRI itu sebenarnya besar. Makanya banyak kan proyek-proyek BRI di Indonesia. Cina itu nggak bakal nolak kok proyek-proyek BRI di Indonesia. Bagi saya pribadi ya, Indonesia itu udah pure hedging ya. Tapi hedgingnya sebenarnya itu kadarnya beda-beda, teman-teman. Hedging itu kan salah satu apa? Salah satu konsep dalam kerangka neorealis ataupun realis yang bilang bahwa negara itu harus netral gitu. Jadi hedging ini kan beda sama bandwagoning sama balancing. Kalau bandwagoning kan bersekutu. Kalau balancing itu kan artinya bermusuhan. Sementara hedging ini kan ada di tengah-tengah. Indonesia tuh hedging dalam BRI itu sebenarnya. Soalnya gini, coba Indonesia itu kan selama ini teman-teman, ketika Indonesia berada di bawah Soeharto, di bawah Soeharto itu Indonesia itu sangat Western oriented, sangat AS centric. Jadi Indonesia di bawah Soeharto itu orientasi kiblatnya itu ke Amerika Serikat. Sementara di bawah Soekarno, Indonesia itu khususnya di masa demokrasi terpimpin di tahun 59 ke atas sampai 65, Indonesia itu China centric juga di bawah Soekarno ya, ingat ya. Jadi meskipun kalian tahu bahwa Indonesia secara politik bebas aktif dan sebagainya, tapi secara apa namanya? Kalau kalian analisis secara mendalam, khususnya di bawah Soekarno tadi, Indonesia itu sangat sosialis sentrik kok.
lebih condong ke arah timur ataupun ke Cina ataupun ke Rusia di bawah Soekarno. Sementara di bawah Amerika Serikat, di bawah Soeharto, Indonesia lebih condong ke Amerika Serikat. Nah, sekarang teman-teman, ini kan rivalitas antara Amerika Serikat Cina itu kan tensinya semakin tinggi ya. Sekarang gini ya, yang ingin saya bilang itu sebenarnya kekhawatiran kita itu yang pertama, kita nggak perlu khawatir kok sama Cina atau sama Amerika Serikat. Kita tuh perlu khawatir sama pejabat kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu khawatir gitu dengan proyek BRI gitu. Yang kita perlu khawatir itu sebenarnya sama pejabat kita sendiri gitu. Bener nggak? Sebenarnya kan BRI itu kan mau apapun itu teman-teman ya. Amerika Serikat banyak membantu Indonesia, Cina banyak membantu Indonesia. Sebenarnya lagi-lagi yang perlu dikhawatirkan oleh kita itu bukan proyek dari luar ataupun bantuan dari luar. Sebenarnya yang harus kita khawatirkan ya itu karena pejabat kita sendiri gitu. Makanya untuk masalah BRI sendiri bagi saya itu nggak ada masalah gitu. Karena selama ini secara strategis Indonesia itu kan ya secara politik global Indonesia itu mampu berada di dua pihak sekaligus. Oke, coba dalam satu contoh misalkan Indonesia itu kan anggota IMF. Indonesia itu anggota World Bank. World Bank dan IMF itu salah satu organisasi yang dibuat sama Amerika Serikat. Itu yang pertama. Nah, kemudian di sisi lain, Indonesia juga anggota IIB. Indonesia juga anggota BRICS. Indonesia juga sebagai salah satu anggota BRI. Itu kan yang dibuat sama Cina. Nah, kemudian sekarang Indonesia juga mau gabung sama OECD. OECD itu kan ya sama lah, dia Western oriented lah, Amerika sentrik dan sebagainya. Ya jadi Indonesia itu sebenarnya secara strategis dia bagus. Dia bisa main di dua kaki. Artinya bisa mengimbangi pengaruh di antara dua negara adidaya ini. Dan bagi saya itu penting teman-teman. Di politik global ya. Ketika kita adalah negara kecil, maka satu-satunya cara untuk bisa bertahan di dunia yang anarki, ya salah satunya adalah dengan cara bisa bermain di dua kaki tadi. Itu kan salah satu alasan kenapa Asia Tenggara itu kawasan yang stabil. Indonesia itu kan pemimpin tradisional ASEAN ya. Nah, sebagai pemimpin tradisional ASEAN, itu banyak nilai-nilai Indonesia yang diadopsi di ASEAN. Salah satunya adalah bahwa ASEAN jarang memihak ke salah satu pihak negara adidaya manapun. ASEAN itu selalu netral. Berbeda halnya sama kawasan-kawasan di Timur Tengah, coba teman-teman. Kawasan Timur Tengah itu kan kenapa dia instabil, banyak perang, ya karena kebanyakan negara-negara di sana itu berpihak pada salah satu kubu. Ada yang berpihak ke Amerika Serikat, ada yang berpihak ke Uni Soviet, ke Rusia. Makanya wilayahnya goncang, perang terus. ASEAN itu kan nggak pernah goncang, salah satunya karena mengadopsi tadi. Ya mungkin kita sebutnya sebagai politik bebas aktif deh. Tapi lagi-lagi ada sedikit kecondongan yang sekarang ya. Beberapa negara ASEAN yang lebih condong ke Cina dan beberapa negara ASEAN yang lebih condong ke Amerika Serikat. Itu sih.